Pelapor kita namanya adalah Dian. Dian ini menikah dengan suaminya Iman karena dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Namun, akhir-akhir ini Dian curiga kalau suaminya punya selingkuhan. Setelah dia menemukan beberapa keanehan atau kejanggalan dari suaminya. Biasanya suaminya nggak pernah pakai minyak wangi, namun akhir-akhir ini suami selalu pakai minyak wangi beraroma melati. Dan setiap pada Isya, suami selalu pergi keluar rumah dengan alasan katanya ngojek. Ini rumahnya pasti kan? Iya, ini pasti rumahnya. Orang dia bilang ini kok pagar kayu tuh. Itu pagar kayu kan? Iya sih, tapi iya, coba kita. Lu nyium-nyium bau melati gak sih? Ini bau melatinya nyengat banget loh di hidung gue. Ini tuh parfum atau apa ya? Nggak tahu deh, coba. Assalamualaikum. Malam. Misi. Ini pintu kebuka nih. Dian. Oh, cowok, yang cowok, keluar cowok. Apa nih? Ini rumah Bu Dian, bener? Iya. Oke, Mas ini siapa Mas? Iya saya, Jan. Kenapa? Kita nyari Dian. Oh, ada. Kenapa? Ini maksudnya kamera-kamera kayak gini apa, Mas? Kita mau ada acara Ada aja acara sih, sama mau ada Mbak acara Dian. sama Mbak Dian. Nah, nih saya bilangnya ya, Mas ya. Buat ini nggak ada masalah, Mas. Terus kalau tetangga lihat gimana nih, Mas? Udah pergi aja, pergi. Iya. Dan laki-laki itu kelihatan tidak senang atas kehadiran kita di situ. Ini suaminya Mbak Dian atau? Bukan, Mbak. Halo, iya. Iya, Mbak Dian. Ini bukan suaminya? Bukan suami ya? Bukan. Kian, kamu ngapain ngusir sih? Ini tuh tamu saya. Ya udah, ini urusan Kira saya. suami. Udah, kamu sekarang cepet ke dalam. Aku bilangnya sama Pak Iman kayak gini, bawa sama kayak gini. Awas ya, kamu sampai jadi awas ya. Tapi kalau macam masalahnya berapa sih Ya udah, pokoknya masalahnya? kamu jangan bilang. Udah, ini urusan saya. Cepet deh. Bilangnya terus. Ya, ini tadi suaminya? Bukan, itu Siapa sih? sebenarnya pembantu rumah tangga, Mas Uya. Jadi dia udah ngikut lama sama suami saya. Tapi ini rumah kamu bau melati begini ya? Dan itu Mas Uya, soalnya jadi setiap Isa, suami saya pergi itu selalu pakai parfumnya itu wangi banget Mas Uya. Wanginya itu wangi banget. Wangi melati. Oh, Melati. suami kamu udah pergi berapa waktu yang lalu? Udah sekitar 10 menitan yang lalu. Tapi kamu tahu suami kamu pergi mana? Kalau nggak salah sih, kayaknya ke pangkalan ojek deh. Pangkalan ojek. Pangkalan ojek Suami tempat kamu? kerjanya dia. Oh, suami kamu ngojek gitu Ngojek. maksudnya? Iya, iya makanya itu Mas Uya saya juga bingung. Kenapa? Oh, oke kita Kita cerita jelasin di- ke mobil aja kali ya. cerita di mobil aja yuk. Oke. Lalu kita menuju ke pangkalan ojek di mana katanya Dian suaminya itu selalu kalau malam itu mangkal di pangkalan ojek tersebut. Nah, sekarang kita kenapa masih ke pangkalan ojek nih? Nah itu Mas Uya, jadi maaf ya Mas Uya, Nah. maksudnya kan kehidupan kita juga berkecukupan, ekonomi juga kita bercukupan. Oke. Tapi kenapa kerjaan sampingan dia tuh sebagai ojek gitu loh Mas Uya sekarang ini? Mungkin dia iseng kali ya. Iya, ojek sih kan halal ya. Iya emang ojek itu halal. Tapi maksudnya ibaratnya dia tidak ngojek pun kalian berkecukupan sebetulnya. Iya, saya mau nyelidikin suami saya Mas Uya. Iya. Oke. Saya mau ngeliat dia Oke, tuh coba. selingkuh apa enggak. Oke, sekarang kita ke tempat pangkalan ojeknya ya. Iya kita ke tempat pangkalan ojeknya dia. Sampai di pangkalan ojek tersebut benar saja kita melihat ada suaminya. Nah, ini pangkalan ojek suami kamu ini benar? Iya. Yang suami kamu yang mana? Nah, itu Mas itu yang baju Yang mana hitam. sih? Itu Oh, yang loh, itu. yang sama Oh, cewek yang itu. Aduh itu siapa sih ceweknya? Itu penumpang kali. Tuh kan, modus kali dia tuh ngojek itu padahal emang dia pacaran sama cewek itu. Itu penumpang kali ya Mas Hah? Uya. Yang ngapain dia di situ ngobrol berdua? Ya, coba deh, tim mendekat deh. Saya suruh tim untuk memantau dari dekat. Tuh, tim lagi dekat tuh kan. Mas, itu mesra banget Mas. Iya, itu emang dia cabut deh. Dia mau pergi itu lihat ikutin dia mau pergi. Tenang jangan dulu. Dia mau pergi ikutin. Tapi lu nggak kenal cewek ini siapa nggak kenal. Aku nggak Sama kenal sekali. Tapi gue sih menurut gue gini, laki-laki lo penghasilan 15 juta sebulan kerja di kantor bapaknya dia. Iya. Terus dia malam tiba-tiba baru-baru ini aja ngojek bilangnya kan. Dan setelah Bada Isa tuh selalu aja dia tuh keluar Mas. Dia kadang pulang ke rumah tuh bisa jam 12 ke atas. Nah sekarang intinya gini, kalau ngojek ngapain pakai parfum? Dia juga biasanya nggak pernah pakai minyak wangi. Baru kali ini aja dia pakai minyak wangi.
Sampai motornya Iman kita ikuti, dia berhenti di sebuah tempat gelap. Dan ini benar-benar menyeramkan sekali. Loh, maksudnya kok di kuburan sih? Ini kuburan ya? Kuburan loh ini maksudnya. Terus mereka mau ngapain di kuburan? Mau pacaran di kuburan? Gak mungkin dong. Wah, ke kuburan ngapain coba? Tapi saya juga ragu-ragu untuk turun ke kuburan tersebut. Walaupun Dian dan Linda memaksa saya untuk turun. Ya, saya sebagai laki-laki sejati harus berani. Saya meyakinkan mereka untuk turun semua dengan lindungan saya. Ya udah di depan juga udah ada kameramen kita duluan tadi ke sana, udah ada satu orang yang ngintai. Maksudnya takut? Bukan. Ayo buru. Saya masuk duluan deh. Saya duluan deh. Duluan. Ini kan cowok. Duluan. Tuh, udah ada kameramen kita yang ngintai dari tadi kan. Coba. Sekarang aja ke Nasir. Nasir. Ngapain sih tuh? Apa? Pacaran. Pacaran. Hilang bos. Apa? Apanya yang hilang? Apa? Ceweknya hilang bos. Hah? Tadi ada? Lu jangan bohong lu. Udah bos, ntar kita ulang lagi. Hah? Kita ini. Lah. Masa sih? Serius nggak ada? Mana coba lihat mana? Tuh, tinggal sendiri bos. Tadi lu lihat berdua sendiri. Berdua bos. Kan lu yang duluan dari tadi di sini. Iya berdua dia rambutnya segini bos. Hah? Napak nggak kakinya? Napak nggak? Pak. Ih berarti tadi siapa? Lu mau mana? Perempuan tadi siapa perempuan tadi? Hah? Lo tadi sama siapa? Lo sama siapa? Enggak, tadi kamu di sini tuh sama siapa? Si Dian masih mempertanyakan tentang wanita tadi. Dia masih menuntut suaminya untuk mengaku bahwa kamu selingkuh atau tidak dan siapa wanita tadi. Terus kamu ngapain di sini? Hah? Aku tadi kerja, habis itu baru ziarah ke sini. Kemarin kakek buyut aku. Masa lo ziarah malam-malam Siapa? sih? Siapa kayak kamu? Yahya tuh siapa? Bukan yang ini kakek aku. Tapi nggak ada tulisannya. Dia itu Hah? makanya hilang, aku mau urus barusan. Ya urus gimana? Ngapain sih malam-malam kan bisa besok atau kapan? Kamu ngapain sih harus kerja kayak tuh ngojek atau apa segala macam sedangkan kita tuh berkecukupan. Pasti kamu ini mau selingkuh kan di belakang aku. Iya. Ini pengaruh mereka. Pengaruh mereka gimana? Orang kita lihat. Kamu ngaca nggak sih? Kamu tuh berubah. Sekarang tuh setiap badai Isa, kamu tuh selalu keluar pakai parfum yang nyengat, bau melati. Iya, Itu nih maksudnya lu bawa apa? belum mati nih. Gua pakai parfum apa juga terserah gua dong. Ya iya memang terserah lo. Cuman biasanya dia nggak pernah pakai parfum kan? Iya, Udah emang lah, biasanya nggak usah kamu nggak pernah. macam-macam. Masa ngojek wangi-wangi banget Udah, lo? ayo ikut pulang aja sekarang. Enggak, aku nggak mau. Lo jangan Aku mau tarik-tarik. cari di mana perempuan itu. Mana perempuan itu? Hah? Dan langsung saja Dian mencoba berlari mengelilingi kuburan mencari wanita tersebut di mana dia sembunyi. Pasti ngumpet kan? Pasti kamu ngumpetin kan? Ngumpetin di mana emang nggak ada. Dian. Saya memutuskan untuk diam saja di situ. Maksud saya sih bukan takut, cuma saya pengen ngetes bahwa Linda dan kameramen berani nggak pergi tanpa saya. Temenin gue satu dong, gue nggak mau ikut dong. Lu temenin gue sini. Itu kejar dong, enggak, temenin gue dong. Sedangkan kamu aja berubah. Udah, ikut pulang. Enggak, aku Lo nggak mau. lo jelasin dulu. Lo mending jelasin dulu sama istri lo jelasin dulu deh mendingan. Saya udah jelasin dari tadi. Saya kerja dan ziarah makam kakek saya. Oke, kalau kamu nggak mau dengerin aku pergi sekarang. Loh, kamu mau pergi kemana? Iya. Mas, Nggak usah ikutin aku. Mas, kamu mau pergi kemana lagi sih? Mas, Mas Iman. Suaminya pun pergi, Dian mengejar suaminya meminta penjelasan. Saya minta kameramen satu lagi untuk mengikuti mereka, satu lagi untuk menyusur atau menyisiri kuburan tersebut dan mencari siapa tahu wanita tersebut bersembunyi atau ngumpet di area perkuburan tersebut. Dia mau jelasin apa? Masa kamu jelasin cuma kayak gitu doang? Alasan lo tuh nggak masuk akal, tau nggak? Mas, kamu mau kemana? Mas, Lo mau kemana? kamu mau kemana, Mas? Linda, Ih, Mas Buya. kok ninggalin gua sih?
Mas kalian diam aja. Nanti kita lagi kejar juga. Dia udah pergi. Tim udah ngikutin kan? Tim udah ngikutin di motor. Tuh satu kamera cepet kelilingin kuburan nih, cari ada orang nggak? Suaminya pergi dari situ, kita ikuti suaminya pergi kemana, namun di tengah jalan tiba-tiba kita mendapat telepon dari tim kita yang tadi sudah mencari informasi di pangkalan ojek tersebut. Oke, Jal gimana tadi? Lu udah nanya sama tukang yang di pangkalan ojek? Udah, tadi kita tuh turun. Ah. Sama itu abang di pangkalan. Ya, ada sih tadi satu. Siapa yang mau kenapa? Ya motor yang tadi di sini. Oh Iman, kenapa bang? Ya, tadi dia sama cewek ya? Ah enggak bang. Iman nggak bawa cewek tadi bang. Tadi dia berangkat bukan sama cewek? Bukan sendirian dia tadi ngobrol-ngobrol di sini. Iya. Iya. Ada deh siapa nih orang Ada iya. Kok bisa-bisanya orang di pangkalan ojek bilang nggak ada cewek? Apakah ini persekongkolan antara Iman dan teman-temannya atau memang udahlah. Ya udah deh. Tapi mereka bilang bahwa nggak ada cewek sama sekali tadi. Iman sendirian. Katanya dia sendiri. Ya, oke, thank you, Jal. Ternyata Iman berhenti di sebuah rumah yang tampilannya itu menyeramkan. Ada pohon mangga besar, rumahnya gelap. Mas, itu rumah apa sih kok serem kayak gitu? Terus Kita tunggu dulu. Oke, dia kan masuk situ sendirian. Berarti ini apakah ada rumah cewek lain atau? Mungkin ini rumah temennya Mas nggak Uya. mungkin kalau rumah temen tuh nggak akan seserem ini dong. Oke, dan lo kenal teman-temannya, Dan teman aku deket dia. kenal, aku Ini bukan kenal. rumah temannya ya? Ini bukan rumah temennya. Loh, maksudnya kok itu ada pasangan-pasangan pada datang sih? Cewek cowok masuk ke rumah itu. Atau mungkin ini di rumah ini tuh lagi ada acara kali ya Nggak Mas Uya. mungkin, nggak mungkin. Acara apa gitu, ulang Sekarang tahun kalau- atau apa? Tuh, lihat. Tuh ada yang keluar tuh. Tuh Mas Uya, Pasti sepasang lagi, cewek cowok lagi ya? pasti di dalam rumah ini ada sesuatu deh Mas Uya. Mendingan sekarang kita keluar aja yuk. Jangan dulu, Jangan jangan dulu. Iya deh, itu Kita tuh masih nggak ada tahu. yang Kita belum tahu di jagain. dalam rumah itu isinya apa dan Iya. kegiatan apa. Ya, tapi Sekarang gini. dan itu tuh yang jagain serem banget loh. Nanti Oke, aja oke. deh kayaknya. Sekarang gini aja, coba deh Doni suruh turun. Saya minta tim untuk masuk ke dalam, pura-pura cari bersama wanita tim kita juga masuk ke dalam, bilang aja kita punya undangannya. Ini kalau benar kata Linda itu ada pesta ya, kita pengen tahu di dalam ada apa. Sih Pak, mau masuk Pak. Siapa kamu? Enggak, saya dapat undangan kok yang semalam, undangan yang semalam. Undangan dari mana? Di sini nggak ada undangan. Dapat kok saya undangan. Ya, Nggak saya ada. masuk. Saya masuk dulu ya. Lah, Oh, mau ngapain kamu? ada acara kan di dalam kan? Nggak ada Saya masuk ya Pak ya. Sama cewek saya Nggak nih, ada, ya. nggak bisa. Lah. Udah, mendingan lu cabut deh. Nggak ada di sini, nggak ada undangan. Ya ketahuan, ternyata bukan ada pesta. Diusir. Aduh Mas Uya gimana dong? Kita putuskan untuk tanya saja sama tetangga sekitar. Pasti kita dapat informasi yang penting dan berguna. Iya. Kita tanya dan ternyata jawaban dari bapak-bapak yang kita tanya tersebut, ini pengakuan yang mengejutkan tentang siapa pemilik rumah tersebut, apa kegiatan di dalam rumah tersebut, dan kira-kira ada apa. Ini rumah yang pojok tuh yang ada pohon mangganya itu Pak. Itu apa sih Pak, tempat apa sih Pak, orang keluar masuk, cewek, cowok, sepasang-sepasang? Kurang begitu paham karena ini dibilang rumah Mbak Roni ya. Mbah Roni, terus isinya orang masuk ke dalam tuh ngapain gitu Pak? Mungkin nyari penglaris kali apa nggak tahu namanya orang. Tapi kenapa harus ke yang pasangan yang datang ya Pak ya? Ya mungkin nyari jodoh lagi. Neng mau, Mas Boya mau ke rumah Mbak Roni. Enggak, kita cuma nanya Kita doang. cuma nanya Pak. Iya. Kan Mas Boya udah punya istri. Oh, bukan Pak. emang. Bapak bisa aja. Udah, makasih banyak Pak ya. Makasih ya Bapak ya buat infonya ya. Acara TV apa nih? Acara TV. Oh, Antv Pak, Antv. Acara apa Pak yang Bapak sering tonton? Pas Cooper sama Pes Cooper sama Karma. Siapa yang Bapak paling suka di Pes Cooper? Pemainnya siapa Pak? Sule. Oh, Sule. Ya, makasih Pak ya. Ya, makasih Bapak. Loh, artinya kalau memang benar kata bapak-bapak tadi itu rumah tempat orang nyari penglaris atau minta jodoh,
minta keturunan. Terus suaminya Dian ini ngapain masuk ke dalam? Tapi kan itu juga kata orang, bapak-bapak tadi tidak yakin. Kata orang, namanya kata orang, bisik-bisik tetangga. Kita tunggu lagi di mobil, kita masih lihat ada orang keluar masuk di situ, pasangan-pasangan. Tiba-tiba Iman suami Dian keluar dari rumah tersebut yang katanya rumah Mbah Roni. Cepet ikutin. Apa ikutin? Jalan. Aduh mas. Iya gak, ini masalahnya dia masuk ke perumahan gini, masuk komplek gini. Dan kita masih belum tahu tuh cewek siapa. Dan itu cewek kan jelas-jelas dibawa dari rumah yang tadi ya. Tapi emang lu tuh nggak kenal sama itu Aku cewek? nggak kenal sama sekali siapa perempuan itu, dan sedangkan dia ngapain sih masuk kayak ke komplek kayak gini? Atau mungkin itu temennya? Atau pelanggan ojek kali emang. Iya kali kan suami lo ngojek. Iya bisa Iya. jadi loh. Ya nggak mungkin lah mas kalau seandainya pelanggan ojek Iya sih. kayak gitu. Tadi suami lo masuk rumah itu sendiri. Kayak ada keperluan di dalam lama kan. Terus keluar sama cewek itu. Berarti suami lo jemput cewek itu tadi. Sampai akhirnya masuk ke sebuah komplek perumahan. Motor Iman berhenti di situ dan kita lihat mereka turun dan masuk ke dalam rumah berdua, ke dalam rumah tersebut. Kita berpikir dong, ngapain ini? Mas kok mereka masuk sih? Lalu iya mereka masuk ke dalam. Masuk ke dalam ya mas? Pelanggan kan masa Iya. Berarti bukan pelanggan dong mas? Iya, Dong. berarti bukan dia. Temennya mungkin. Ya, Berarti kalau bukan temennya pelanggan. aku tahu dong. Kalau Ya, suami lo tukang ojek dan itu adalah cuma pelanggannya doang, cukup, terus dibayar, suami lo pergi, dia masuk ke dalam rumah. Ini kok masuk ke dalam rumah? ya pasti kayaknya ada sesuatu. Ini pasti mereka selingkuh deh mas Uya. Gak berapa lama mereka keluar lagi dari dalam rumah tersebut dan mereka berbicara di depan rumah tersebut, di depan pagar. Oh mas Uya kok dia ngasih uang sih? Ya berarti suami lo bener tukang ojek kan dibayar. Udah mas Uya aku mau turun aja ya. Lu tenang dulu deh. Udah aku mau turun dulu. Kita liatin dia dulu. Apa sih? Tapi dia nggak bisa mengontrol emosinya, dia akhirnya turun, dia melabrak Iman dan Iman pun kaget. Mas, Ini apa lagi? kamu siapa? Kamu selingkuhannya? Suami aku ya? Ya lu jelasin siapa dong. Mas, ini siapa? Perempuan ini siapa? Ini cuma pelanggan aku. Ini cuma pelanggan aku. Kamu jangan sampai pelanggan aku hilang gitu aja lah. Bu, kalau emang dia pelanggan kamu gak mungkin kayak gini lah. Sekarang kalau emang lu pelanggan, gak mungkin dong lu berdua masuk ke rumah. Sekarang di rumah lu ada suami nggak? Ada suami lu nggak? Itu Gak ada suami makanya. gue. Lalu ngapain masuk ke rumah gue? Oke, sekarang gak ada suami lu, berarti lu ada apa-apa kan? Lu bukan pelanggannya. Cukup. Gak perlu di luar kayak gini kamu ngeributin itu. Mendingan kita aku jelasin di rumah. Mas Uya juga tolong pulang. Kita jelasin di rumah. Ayo udah aku minta maaf ya. Apaan sih? Gak usah kayak gitu juga kali. Ayo pulang sekarang. Enggak, tapi aku nggak mau. Halo. Ikut apa enggak? Udah, aku ikut sama kamu. Ya udah akhirnya Dian memutuskan untuk ikut suaminya pulang karena suaminya menjanjikan di rumah akan menjelaskan, memberikan penjelasan tentang apa dan dia tuh kerjaannya apa dan dia sedang apa. Mas Uya, saya nggak ada urusan apa-apa sama rumah tangga mereka, jadi tolong jangan bawa saya ke TV ya. Oke, ya oke. Kita mengakhiri penyelidikan hari itu, namun sebetulnya kita sudah punya rencana yang sangat luar biasa dahsyat. Jadi kita sudah melakukan penjebakan, kita sudah menggoda Iman. Kita punya penggoda namanya Angel. Oh my God. Angel ini adalah wanita tercantik di muka bumi ini yang pernah saya kenal. Seperti apa, makanya tunggu aja ya. Kita lihat aja besok. Hari kedua penyelidikan kita sudah bersama Dian, pelapor kita di sebuah kafe. Mas, kita ngapain sih di sini? Oke, gini. Sebetulnya ini adalah tempat kafe penjebakan kita, di mana kita sudah punya agen penggoda dan ini agen penggoda kita spesial. Ada 3 orang yang akan bertugas untuk menggoda suami lo. Agen penggoda. Iya, dan ini kita agak sedikit berbeda kan, yang akan mungkin memberikan pelajaran buat suami lo kalau emang suami lo playboy zaman now. Kita panggilkan ini penggoda utama kita nih. Kita punya yang cantik, yang dewasa, yang matang, dan yang cantik banget.
Ya kan? Kita panggil dulu yang Cantik banget. dulu. Kita panggil Angel namanya. Nah, sini Angel. Di sini. Itulah Angel yang selama beberapa hari ini telepon atau menghubungi Iman. Nah, jadi kayak ini geseran nih sayang. Angel. Jadi kamu beberapa hari ini udah telepon-teleponan sama Iman ya? Iya. Oke. Nah, kenapa kamu kok ngeliatin takjub banget? Enggak, maksudnya ini serius yang buat serius. Iya. Udah kita. Dan kamu udah telepon-telepon kamu gimana coba pas ngomong sama Iman, gue telepon gimana coba ngomongnya? Jadi ya akunya ya coba. Kamu suaranya ngomongnya gini. Ngomongnya gini, coba kalau misalnya aku jadi Iman ya. Halo, Halo. Angel ya? Iya. Kita jadi ketemuan gak sih besok? Jadi dong. Kamu ngomong kayak gitu tuh? Tuh, gimana gak tergoda Iman kan? Tapi dia belum pernah ngelihat kamu kirimin foto kamu belum dong? Belum pernah kalau dia minta foto aku kirim aja foto orang lain. Ah gitu? Terus dia gak penasaran sama kamu? Penasaran sih, dia suka minta video call, cuma aku bilang sibuk atau aku di sini aja. Oh, di video callan sama kamu? Dia nggak curiga apa-apa ya? Sering gak dia kayak gitu? Ya sering gak dia kayak gitu? Video callan, minta video call? Sih, karena mungkin kan dia udah mulai penasaran ya. Oke, lo reject ya? Iya, reject. Oke, dan sekarang kita lihat ya. Sebetulnya nih, lo lihat nih, ini udah terhubung dengan kamera di dalam. Cowok lo udah di dalam, lihat, nungguin Angel datang. Ya, ya. Oke, sekarang coba lo telepon si Iman. Bilang lo agak terlambat. Jadi pasti penasaran banget dia kan. Speaker. Halo. Halo Angel, kamu jadi kan tadi kesini? Iya. Aku masih di jalan nih. Kamu di mana? Udah sampai aku. Masih lama nggak? Ada macet nih. Kamu sabar ya. Kamu pakai baju apa? Pakai Kuning kecoklatan. kuning kecoklatan, celana panjang hitam. Tapi kamu pakai bajunya seksi kan? Iya, seksi dong. Oke, terus kamu nanti nyanyiin aku dong ya. Katanya kamu bisa nyanyi. Iya, pasti aku nyanyiin dong. Atau sekarang aku nyanyiin kamu. Atau kamu mau nyanyi sekarang? Iya boleh, nyanyiin dulu dong. Aku udah kangen. Menurut kamu aku tuh kayak siapa? Menurut kamu aku kayak siapa? Kayak Via Valen kali ya? Ya udah, aku nyanyiin lagu Via Valen ya. Oke. Sayang, apa kowe krungu? Dari hatiku mengharap engkau kembali, sayang. Ganti memutih rambutku, rapatkan luntur tresnoku. Ya, nanti aja kebanyakan. Oke, suara kamu seksi juga ya. Tapi nanti kalau udah ketemu, aku pengen lihat kamu nari. Iya. Aku bakal ngedance sama kamu. Iya, aku bakal ngedance kok di depan kamu. Tapi ngedance bareng kamu. Tapi aku mau ngedance-nya bareng kamu juga. Oke, boleh. Ya udah ya, tunggu aku ya. Oke, hati-hati ya. Sekarang kita akan masukin dulu agent kita yang namanya Mila. Mila ini seperti ini. Nah, Mila akan pakai baju yang warnanya senada sesuai dengan janjiannya, kuning kecoklatan. Mila akan duduk di situ, jadi dia akan berpikir bahwa Mila itu adalah Angel. Ya, kita lihat. Oke. Handphone. Oke. Mila masuk. Oke, kita lihat. Tuh. Dia langsung respon. Dia langsung lihat ke Mila, dia berpikir pasti itu Angel. Iya, dia mikirnya itu Angel. Angel ya? Mila, lu ikutin permainan ya. Angel Lu ikutin permainan. Lu ikutin permainan ya. Yang tadi telepon.
Parah sih. Oke. Bilang nggak, lu pura-pura bingung aja, pura-pura bingung apa sih gitu loh. Celana hitam. Ya tapi bukan Angel. Angel pasti kamu Angel. Tapi dia bener loh, tetap kekeh loh, udah lama nunggu itu. Dia berpikir itu Angel. Dia pede banget. Jadi suami lo tuh kayak ngerasa dikerjain. Kamu ternyata lebih dari bayangan aku. Kamu cantik banget. Coba dong kamu nyanyi kayak tadi. Tadi kan kamu nyanyi Via Valen katanya. Gue coba Mil, lu nyanyi aja lumayan. Nyanyi Via Valen, doh. Sebisa lo aja Mil, sebisa lo aja. Sayang, opo kowe krungu cerita. Kok agak beda ya? Mungkin di telepon kali ya tadi ya. Kamu di jalan. Tapi dia bingung, suaranya beda. Suaranya Suaranya beda. Udah, Mbak Angel aja deh langsung ke sana. Udah, cewek ini gak usah lah. Kenapa sih? Emang kenapa? Ya gak usah aja Mbak Angelnya aja. Ini Angel tuh ntar belakang ini ratunya. Oh iya, kamu bisa ngedance juga kan? Ayo, coba ngedance. Ajak nari. Lu. Si Mila bingung dia. Mila kebingungan lihat Tapi ya. suami lo juga kebingungan nih. Soalnya dia kan setahu suami lo, Angel tuh kan jago ngedance kan? Oke, suruh siapa cowok gitu buat pura-pura masuk jadi pacar Mila. Biar ya masuk cepet masuk. Lu siapa? Ini cewekku nih, Pak. Ini Angel kan? Angel apa nih? Sekarang mau ya. Saat air mata. Suami lo kebingungan, ketakutan dia. Kita langsung suruh Mila pergi dan cowok tersebut pergi. Kita masukkan penggoda berikutnya yang memakai baju sama. Kuning dengan celana hitam. Kali ini wanita supermodel dari Thailand. Sekarang gini, Jel, tolong kasih handphone lo ya. Handphone lo ke agent kita yang satu lagi ya. Kasih. Doni. Oke, masukin agent berikutnya ya. Ini agent ini benar-benar agent yang udah dewasa dan umurnya matang. Ya kan? Matang banget nih. Berarti lebih cantik. Ya, makanya Nah, kita lihat dulu. nih agent yang berikutnya. Pemirsa mau tahu seperti apa agent berikutnya? Nih lihat. Nah, nih ya. Lihat nih. Yang lebih cantik dari Mila. Tuh lihat, suami langsung nunduk pura-pura main telepon ya. Kayak ketakutan gitu. Bukan, Ibu. Bukan. Ibu siapa ya? Saya Angel, Mas. Aduh. Mas Herman. Bukan. Ini Angel. Saya bukan Hilman. Angel. Cubit pipinya. Bukan Hilman, Bu. Ngapain sih di pipi coba? Ini bilang salah orang. Enggak, ini pasti kamu Hilman. Salah orang kali, Ibu. Salah orang. Ibu salah orang kali. Ibu salah orang kali, Bu. Ibu. Iman ngejauh ke telepon. Nah, dia pasti mau telepon lo nih. Nih, lo kan lagi pegang teleponnya Angel. Lo bilang, nih, nyala gitu. Mas ketahuan, Mas. Dia syok. Orangnya beda. Ngobrol dulu. Ayo, bilang ayo. Siapa? Ini aku kan, kamu telepon aku kan, ya gitu ya. Ini ada teleponnya, Mas telepon. Nih, kan? Lo bilang gini. Iya, sekarang aku tanya, Angel itu bahasa Indonesianya apa? Tahu nggak artinya Angel, Mas? Malaikat. Nah, bilang aja, aku adalah malaikat yang akan menerangi hidupmu ya, terserah lo. Nah, berarti kan aku malaikat kamu, Mas. Nah, lo. Enggak mungkin. Aku Angel. Masuk. Tim kita ya, kru kita masuk pura-pura jadi Hilman. Saya Angel, Mas. Enggak mungkin, Ibu enggak mungkin. Kamu ngapain di sini? Saya bukan Sri. Saya Angel. Saya bukan Apa di sini? Ini Mas Firman ini. Iya. Mas Firman. Kamu udah malam inget waktu. Iya. Yaudah, lo cabut. Angel, sekarang giliran lo. Angel, lo langsung tukeran telepon ya. Ya, lo masuk sekarang, lo masuk.
Iman langsung melihat Angel dan Iman langsung terkejut. Mas, deal mas. Tuh, Angel masuk. Lihat, tuh, sapa langsung Jel. Iya. Nah, sekarang giliran saya mendukung. Giliran Mila nggak mendukung lo. Tadi kamu katanya nggak sabar nih aku. Nah, lo mau keluar dari mana lo? Ih, kamu tuh manis banget sih. Apa sih, kamu bukan Angela, kamu siapa sih? Apa Angel lah? Coba aja kamu telepon aku. Siap. Lo bunyi dan. Tapi salah orang kali kamu, pasti kamu salah orang. Ya udah, kamu nggak percaya kan kalau aku bisa ngedance? Coba. Yo, dia pintar. Dia ngeliat Angel begini dipikir nggak bisa ngedance. Iya kan? Oke. Keluarin kemampuan lo Angel yang udah gua ajarin di Institute of Dancer of the Uya Penari. Silakan Angel. Aku nggak mau kalau ngedance begini, nggak seru. Aku pengen bareng kamu, ayo, kamu pengennya bareng kamu. Diri aja lah. Ya udah, bareng kamu biar seru kan, biar kamu tahu aku bisa ngedance bareng kamu kan. Gak bisa ngomong kan? Jago nggak tuh dance-nya lo? Kamu sendiri kan nikahin aku. Nikahin apa ya? Kan besok orang tua aku datang di Surabaya. Terus Jel, lo rayu terus Jel. Iya ya. Lagi seru. Dian udah nggak sabar lagi, dia pengen melabrak Iman, kita turun dan Iman pun lagi-lagi. Oh, jadi sama cewek ini? Iya, mesra-mesraan. Ini salah paham. Kamu gimana sih? Kok ngeliat sendiri ya? Kalau dari tadi tuh kamu ganjel sama cewek-cewek yang cantik-cantik gitu. Masih gak ngaku lagi lu. Mas. Loh, ini apa sih? Ya oke. Mas, oke. Ini siapa? Jelasin. Ini pelanggan. Oh, pelanggan apa? Pelanggan gimana sih? Oh, pelanggan ojek. Oh, motornya masih motor racing ya? Kamu kurang ajar banget. Kurang ajar gimana sih? Ya, ini bukan pelanggan ojek loh, ini jelasnya tim kita. Iya. Oh, jadi ini semua ulah Mas Uya. Oh, bukan? Iya sih. Jadi Iya kita sih. ngeliat berapa kamu cintai sama aku. Dia tuh aku gini ya sama Ya bukan cewek. begini caranya. Ya bukan gini, gimana? Terus tuh kayak gimana lagi buat dia ngekasih kamu, tau gak? Aku sudah muak sama cara kamu ini. Kamu nggak ngerti maksud kamu apa? Kamu nggak tahu lagi harus jelasin apa lagi kamu. Pres, kok lo cabut sih? Awas kamu ya. Di sini Iman lebih marah ke kita kayaknya. Dia kayak udah nggak terima, tiap hari didatengin kita terus. Dia malah marah dan dia pergi dari situ. Lalu kita ikuti Iman. Dia berhenti. Stop. Kuburan yang Kuburan lagi sih, Mas. tiba-tiba. Tuh cewek. Terus kayak kemarin nggak sih? Itu yang kemarin. Itu yang kemarin. Nah, oke. Nah, pertanyaan tuh cewek kenapa keluar dari kuburan coba? Dia rumahnya di kuburan apa tinggal di kuburan nggak sih? Rumahnya dekat kuburan mungkin. Ya orang dia masuk, kemarin kita lihat dia masuk ke dalam kuburan, bukan kalau dekat kuburan, di depannya, di sampingnya. Ini kan masuk ke pekuburan. Tapi masa iya sih maksudnya? Ikutin. Kita nggak tahu ya, bisa jadi ya suami lo ya berhubungan dengan cewek ini udah lama, dan bisa jadi suami lo juga bukan tukang ojek, suami lo tuh selingkuh sama ini cewek yang tinggalnya kita nggak tahu mau bisa keluar dari kuburan tiba-tiba bilang sama lo alasannya keluar malam ojek, alibi. Ini masih ke jalanan yang kemarin ya ini kayaknya. rumahnya siapa? Mbak Baroni. Stop. Mereka sampai di situ. Saat mereka mau masuk, Dian dan kita langsung melabrak.
Mas, Ini apa lagi sih? kamu ngapain di sini ya? Tunggu dulu ya, kemarin tunggu lagi. Enak aja, enak aja. Lu berdua, pakai omongan dong. Dikit, gampang. Lu kok berdua lagi sama suami apa? Apa? Cepat ini, kapan gue kayak gitu, ha? Kamu jelasin. Udah, suami jelasin ya. Apa? Udah bilang. Ya apa? Bukan rumah tangga saya. Saya bukan mau ganggu, justru saya membantu istri kamu memecahkan masalah. Saya bakal jelasin sendiri. Ya, tanpa bantuan kemarin Mas. kemarin istri kamu udah pulang sama kamu betul dari rumah yang siapa lah kau bilang pelanggannya itu. Kau bilang kan menjelaskan. Dia udah dijelasin belum di rumah? Belum. Belum kan? Belum dijelasin sama aku. Bukan belum, kamunya nggak mau dengar. Ya gimana aku nggak mau denger kamunya istri ngelak mulu? Ya udah sekarang juga aku minta penjelasan kamu kenapa kamu sama perempuan ini? Aku kerja. Ya apa? Ya kerja apa? Terus lu juga ngapain di kuburan sama suami gue? Apaan sih? Jangan dong gitu dong, biasa aja dong, biasa aja dong. Ya benar, ini pertanyaan yang tidak salah. Lu kemarin kita lihat ke kuburan sama dia terus lu ngilang. Nah, lu masuk ke dalam tanah. Hah? Itu hari ini juga Saya sendiri dikubur. Kan lihat sendiri. Dia sendiri sama dia. Kemarin malam kita juga penasaran, kita lihat lagi di kamera. Jelasin aja. Dan hari ini juga tadi lo, betul? Ya, dari ya, bukan manas-manasin dari kafe tadi, ya. Lo ketemu sama yang penggoda lo tuh, ya tadi, ya kan? Ya, oke. Terus lo jemput dia di kuburan ya? Di kuburan saya sendiri kan. Lu jujur aja. Udah lah. Jujur aja sekarang. Gue nggak Kamu gila. jelasin sama aku. Sekarang gue tanya sama lo ke dalam kuburan, lo keluar dari kuburan, lo sampai lo tinggal di dalam kuburan. Jadi gini loh Mas. Iya, jelasin. Oke, saya Gini loh. dengerin kamu. Kalau saya lewat depan, otomatis komandan tuh udah di portal ya Mas. Oke, Karena itu maksudnya? saya itu tuh keluar malam kan. Eh. Otomatis saya tuh harus keluar lewat kuburan. Oh, karena Rumah saya itu di belakang tembok kuburan itu. Oke, terus lu ngapain nganterin dia? Lu pacaran kan? Sebagai Udah aku ngaku aja sih. namanya pelanggan ya saya anterin sampai Pelanggan. tempat aman dong. Sekarang istri lu masih bingung. Lu apa sih kerjanya ngojek gitu? Istri lu bilang, maaf ya, istri lu bilang dia berkecukupan Iya, kan? aku berkecukupan sama dia dan kamu juga tahu kan kalau gaji kamu itu selama kamu kerja itu 15 juta kan? Maksudnya Emang kerja, udah cukup maksudnya apa? kerja di mana? Ya, kerja di kantor ayah. Oh, dia kerja sama kantor papanya kalau siang. Iya. Gajinya 15 juta sebulan. Iya. Terus kamu malu masih ngojek ngapain? Ya, sekarang kamu jelasin siapa perempuan ini. Cukup. Siapa yang mau jelasin? Iya, gimana? Gini, kamu nggak tahu kan aku sakit apa? Aku tanya, saat kandungan kamu udah nggak bisa punya anak lagi, apa yang bakalan kamu rasain? Gimana? Kamu masih mau tuduh aku selingkuh sama dia? Aku di sini punya suami. Suami aku nitipin aku ke dia. Asal kamu tahu, dia itu temennya suami aku, bukan selingkuhan aku. Aku tuh pengen nunjukin ke kamu bahwa aku dengan jerih payah aku bisa bahagiain kamu. Gak cuman dari gaji dari papaku doang. Kita dijodohin, gak ngurangin rasa sayang aku ke kamu. Aku kan berusaha menjadi kamu sendiri. Iya, aku juga minta maaf kalau seandainya aku bisa membantu kamu sih atau apa segala macamnya. Aku, ya karena kamu nggak bilang sama aku kayak gitu ya, jadi aku berpikiran negatif. Aku sayang banget sama kamu. Pengen cepat punya anak dari kamu, keturunan dari kamu. Pengen selamanya melindungi kamu. Ya, sama perempuan percaya sama aku ya kalau dia tuh nuntut sama kamu kok, bener. Dia ini cuma teman suami aku dan dia tuh nggak ada hubungan sama aku. Ya, aku harus yakin. Dan kita sama-sama cewek, kamu pasti tahu lah. Ya. Kamu masih sayang kan sama aku? Masih percaya sama aku? Mas Surya mana ya? Surya, ini ngapain sih? Malah cari mangga. Nggak tahu orang udah pengen nangis apa? Udah biarin aja, mereka kan lagi begitu. Mas lihat udah
Astagfirullah. Ini apaan sih? Bikin panik deh. Kesambet kali ya.